Assalamualaikum, selamat malam teman-teman pecinta cerita seram. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Kembali dengan Kang Carman di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Carman akan membawakan sebuah kisah dari akun Twitternya Indrawan yang berjudul asli Berbelanja. Mengisahkan seorang ibu-ibu yang kesehariannya berbelanja ke sebuah pasar di hari yang masih petang. Namun pada suatu ketika, ia sampailah di pasar itu. Tapi yang dijual oleh pedagang-pedagang itu semua barang-barang yang tidak lazim. Seperti apakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk sama-sama ke ceritanya. Dan buat kalian, jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Mak Ai baru saja menyelipkan beberapa lembar uang kertas di dalam dompetnya yang sudah lusuh. Seperti biasa di hari Minggu, kegiatan rutinnya adalah pergi berbelanja setelah selesai menunaikan ibadah sholat subuh. Kebiasaan ini sudah dilaksanakan sejak menikah dengan suaminya yang pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang bangunan. Penghasilan yang ngepas dan upah yang diterima di setiap Sabtunya, mau tidak mau, Mak Ai harus pandai-pandai mengakali keuangan rumah tangganya. Salah satu caranya yaitu tadi, berbelanja kebutuhan dapurnya dengan sekali beli di setiap minggunya. Kebetulan ada sebuah pasar kecil di depan gang rumahnya. Tidak terlalu dekat juga jaraknya dari rumah, tapi demi menghemat pengeluaran, Mak Ai masih rela untuk berjalan kaki sekian meter. Sekalian olahraga juga, gila Mak Ai ketika menolak untuk diantar menggunakan motor oleh Aida anaknya. Memang Mak Ai berkomitmen untuk hidup sehat, salah satunya dengan cara memperbanyak berjalan kaki. Dan walaupun usia beliau sekarang hampir menginjak 50 tahun, namun penampilannya masih lumayan bugar sampai saat ini. Setelah merapatkan pintu depan rumahnya, Mak Ai mulai melangkahkan kakinya menuju keluar gang. Langit masih terlihat gelap, belum tampak semburat mentari seperti layaknya menjelang pagi. Hawa dingin masih kentara. Sepi amat, gumam Mak Ai sadar keadaan sekelilingnya memang sangat sunyi. Bahkan biasanya pada jam segini sudah ada aktivitas dari warganya yang melintas hendak ke pasar juga, ataupun anak-anak muda yang sekedar jogging selepas subuh. Perasaannya jadi jengah juga karena kesunyian tersebut. Baru saja ia hendak memutar langkah balik ke rumahnya. Di depan sana, ia melihat ada seseorang yang sedang berdiri. Mak Ai mempertajam pandangannya di kondisi gelap. Tapi sepertinya ia kenal dengan orang tersebut. Buru-buru ia berjalan mendekat ke tempat orang itu berdiri. "Oh, Mbah Mar," tegur Mak Ai begitu melihat orangnya. Ternyata Mbah Mar, wanita tua tetangganya yang saat ini sedang berdiri tepat di depan rumah. Simbah tersenyum. "Lamanya aku sudah menunggu dari tadi," kata Simbah dengan suara tua parau. "Nunggu saya?" tanya Mak Ai. "Memang Mbah mau ke pasar juga?" Mbah Mar terkekeh. "Iya, aku mau berbelanja," jawabnya sambil mengangkat sebuah keranjang rotan berukuran besar di bawah kakinya. Mak Ai mengamati benda itu. "Mau beli apa pakai keranjang kayak gitu?" pikirnya merasa aneh. "Mbah, mau jualan lagi?" bertanya Mak Ai yang masih heran. Si wanita tua hanya mengangguk pelan. Mak Ai mencoba mengerti. Sebenarnya Mbah Mar memang berjualan menu sarapan di depan rumahnya setiap hari. Tapi itu sebelum beliau terkena serangan stroke sejak hampir 4 tahun yang lalu. Semenjak sakit, Mbah Mar tidak pernah lagi berjualan sama sekali. Dan seingat Mak Ai, Simbah bahkan tak sanggup berjalan lagi. Baru beberapa hari yang lalu, ia melihat beliau duduk di atas kursi rodanya sambil bengong di depan rumahnya. Bahkan sewaktu disapa pun ia tidak menggubris. Di sini, Mak Ai mulai merasa heran. Sejak kapan dia sembuh, pikirnya. "Bahkan lagi sakit, memangnya sekarang sudah baikan? Saya anterin masuk ke rumah ya?" tukas Mak Ai. Tapi Mbah Mar menggeleng. Ia malah tersenyum lebar. Keranjang tadi didekatkannya dengan mudah di satu tangannya. Sedangkan tangannya yang lain segera meraih tangan Mak Ai. "Ayo, nanti keburu pagi," ajaknya sambil menggenggam tangan Mak Ai. Tangannya yang kurus meremas jari-jari Mak Ai. Tangan Simbah sejuk sekali malah. Ada rasa aneh yang timbul mendadak di hati Mak Ai. Ia berjalan mengikuti langkah kaki Mbah Mar yang menarik tangannya. Kakinya pun terasa ringan. Ia bisa melihat kalau Simbah ini berjalan dengan langkah agak tertatih
seperti kepincangan. Samar-samar tercium oleh Mak Ai aroma yang keluar dari tubuh Simbah. Bau apak yang sengat bercampur aroma pesing terlintas di penciuman Mak Ai. Ia serasa ingin muntah. Aneh, rasanya kok aneh gini, batin Mak Ai lagi. Dan di sudut terdalam hatinya seolah mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi yang tidak akan diduganya sesaat lagi. Mereka berjalan beriringan berdua dengan Mbah Mar tetap memegang tangan Mak Ai. Ia serasa tertarik tanpa bisa melawan. Tahu-tahu mereka sudah tiba di gerbang masuk pasar. Mak Ai membatin, cepat sekali sampainya. Ya, karena seharusnya dengan berjalan kaki pun dari rumah hingga ke pasar ini setidaknya masih membutuhkan waktu sekitaran 20 menit. Seperti hari-hari lainnya, pasar itu ramai akan pengunjung. Ukurannya yang tidak begitu luas membuat lorongnya sesak akan kerumunan manusia. Kau temani aku dulu, kata Mbah Mar kepada Mak Ai. Ia terdiam tanpa bisa berkata apapun. Tangannya ditarik lagi. Kemudian mereka berhenti di depan lapak penjual sayuran. Si bapak penjual menyapa Mbah dengan suara tak jelas. Mereka seperti bergumam dengan keras. Mak Ai tak dapat mendengar jelas percakapan mereka. Sesekali Mbah Mar terkekeh nyaring. Entah apa yang ditertawakannya. Mata Mak Ai melihat ke arah meja tempat si pedagang sayur menggelar jualannya. Bukan sayuran yang lazim yang seharusnya ada di situ. Tapi malahan yang ada hanyalah daun-daunan seperti daun ketapang, daun nangka, sampai dedaunan yang Mak Ai sendiri tidak tahu namanya. Kok jualannya begini? Pikir Mak Ai merasa aneh. Sedangkan Mbah Mar malah asyik memilih daun-daun tersebut sambil memasukkannya ke dalam keranjang. Sekali lagi Mak Ai mengedarkan pandangannya ke pasar itu. Suasananya memang ramai, tapi suara orang-orang itu terdengar janggal. Mereka seperti saling bergumam. Tatapan mereka kosong dan gerak mereka cepat saat berjalan ke satu lapak ke lapak yang lainnya. Dan Mak Ai baru sadar kalau orang-orang itu juga menenteng keranjang besar persis seperti yang dibawa oleh Simbah. Pandangan Mak Ai mulai kabur. Kepalanya sakit melihat suasana pasar yang berbeda pagi ini. Aku sudah selesai beli sayurannya, tegur Mbah Mar. Mak Ai melirik ke dalam keranjang yang dipegangnya, hampir separuh terisi dengan dedaunan itu. Aku mau membeli kain untuk selimut. Kau bantu aku memilih ya, lanjut Simbah kepada Mak Ai yang melongo kebingungan. Mereka bergerak maju ke bagian tengah pasar. Di situ terdapat sebuah kios kecil yang di depannya tergantung berhelai-helai kain putih. Seingat Mak Ai, di pasar itu juga belum ada kios penjual pakaian ataupun kain. Sejak kapan ada kios kayak gini? Batinnya. Seorang wanita berkerudung lebar berwarna hitam dan berwajah masam menghampiri mereka. Lagi-lagi, Simbah dan wanita itu berbicara dengan gumaman yang tidak jelas. Mbah Mar mulai melihat-lihat kain lusuh yang tergantung itu. Mak Ai juga memperhatikan kain-kain yang dijual. Putih semua kainnya, aneh, pikirnya. Dengan saksama, ia teliti kain-kain kumal tersebut. Astaga, ini kan kain kafan, jerit hatinya. Jantungnya berdetak dengan kencang ketika ia sadar akan kain yang ada di depan matanya. Sebagian memang ada yang terlihat baru, sebagian lagi penuh dengan nodak bekas tanah dan warna kemerahan. Wanita itu sudah melipat satu kemudian diserahkannya ke Mbah Mar, yang kemudian menaruhnya ke dalam keranjang. Tangan Mak Ai kembali ditarik. Aku masih butuh daging, ayo kita beli, ajak Mbah Mar dengan penuh semangat. Bagai terhipnotis penuh, Mak Ai turuti saja kemauannya. Padahal sebenarnya ia ingin melawan dan kabur saat itu juga. Ia melihat ke arah langit itu. Entah kenapa masih tetap gelap. Jika berdasarkan durasi lamanya ia berada di pasar tersebut, seharusnya saat ini matahari sudah kelihatan dan hari mulai terang. Mak Ai ketakutan. Ia tak tahu apa yang terjadi pada dirinya sendiri saat ini. Kembali ia ikuti langkah kaki Simbah yang tak kalah aneh ini. Tanpa ada daya. Makin masuk ke bagian terdalam pasar, makin banyak hewan-hewan yang berkeliaran di situ. Yang tadinya Mak Ai hanya melihat beberapa ekor kucing saja, kini ada segerombolan anjing dan babi berwarna hitam dengan bebasnya berlalu lalang. Sudah seringkali ia masuk ke pasar ini, tapi baru ini ia melihat ada anjing dan babi berjalan-jalan dengan santainya di sana. Kepala Mak Ai makin berat. Kini mereka sudah berada di depan sebuah lapak yang berjualan daging. Mak Ai mendadak ingin muntah seketika
saat melihat di atas meja lapak tersebut. Di sana teronggok sejumlah kepala anjing, babi, dan biawak, serta beberapa kepala hewan yang tidak lazim untuk dijual. Bertumpuk-tumpuk daging dipenuhi belatung menyebarkan aroma busuk memualkan isi perut. Kepala Mak Ai semakin pusing, matanya berat untuk melihat itu. Mbah Mar dan si penjual daging itu berbicara. Kemudian tangan mereka mengaduk-aduk tumpukan daging di depannya. Tangan keriput Simbah meraup segenggam daging busuk. Sungguh menjijikkan. Mak Ai menjerit kecil ketika merasakan sesuatu menyentuh kulit kakinya. Sesuatu yang terasa licin dan dingin. Ia mengarahkan pandangannya ke bawah dan ia pun berteriak tanpa bisa mengeluarkan suara. Seekor ular berukuran besar berwarna gelap mengitari kakinya. Mak Ai kaget setengah mati. Seumur-umur baru melihat penampakan ular yang sebegitu mengerikan seperti itu. Tanpa disangka, ular itu membelit kaki Mak Ai, menyebabkan ia jatuh tersungkur ke tanah. Kemudian, tanpa ampun, ular tersebut mengikatkan tubuh panjangnya kuat-kuat ke badan Mak Ai yang sedang terkulai lemas. Ia merasa kesakitan yang perih, dadanya sesak. Ia kesulitan untuk bernapas. Makhluk besar itu semakin mengeluatkan gilitannya. Mak Ai pasrah sudah. Samar-samar ia mendengar suara tawa di sekelilingnya. Suara tawa orang-orang di pasar itu. Suara tawa Mbah Mar. Suara tawa mereka menakutkan. Kemudian semuanya gelap. Ma. Terdengar seseorang memanggilnya. Dengan mata yang masih terasa berat, ia paksakan untuk membukanya. Yang pertama dilihatnya adalah Aida, anaknya sendiri, yang sedang berlinangan air mata. Lalu ada suaminya dan beberapa warga di gang tersebut. Mak Ai bengong, ia celingukan melihat kanan kirinya. Di atas sana, langit mulai menjelang malam. Kemudian ia teringat peristiwa yang ia alami barusan. Ia pun histeris. Buru-buru suaminya dan beberapa warga itu membopongnya pulang ke rumah. Ternyata Mak Ai hilang sepanjang hari itu. Sampai akhirnya baru ditemukan di bagian belakang rumah Mbah Mar pada sore hari mendekati waktu maghrib. Ia didapati sedang terbaring pingsan di balik sebuah tempayan besar yang dipakai keluarga Mbah Mar untuk menadah air hujan. Seorang warga yang membantu mencari tanpa sengaja menemukannya di tempat yang agak ganjil tersebut. Di rumah, Mak Ai menceritakan semua kejadian itu. Dimulai dari pertemuannya dengan Mbah Mar sampai di tahap ia menemaninya berbelanja. Para tetangga yang mendengar kisah itu saling berpandangan. Mereka tak yakin. Ekspresi wajah mereka menunjukkan mereka tak percaya dengan semua ucapan Mak Ai. Mak Ai juga sebenarnya sangat berharap semua yang dialami tadi hanyalah mimpi. Tapi kejadian mengerikan tersebut terasa sangat nyata adanya. Suami Mak Ai akhirnya menyudahi obrolan itu. "Yang penting sekarang kamu sudah ketemu," ucapnya. "Dan untuk sekarang, kalau bisa jangan pergi berbelanja subuh-subuh lagi." Mak Ai menghela napas. Bingung, cemas, dan rasa takut itu sejujurnya masih bisa ia rasakan. Tengah malam itu, Mak Ai tak tahan ingin buang air kecil. Ia bangkit dari ranjang dan berjalan menuju dapur. Di dalam dapur, di balik gelapnya ruangan, matanya menangkap suatu benda tergeletak di samping toilet. Perlahan ia mendekat ke arah benda yang sepertinya ia pernah melihat sebelumnya ini. Suatu benda yang dibawa sosok Mbah Mar waktu di pasar. Keranjang rotan itu. Jantungnya berdegup, napasnya memburu ketika ia melihat di dalamnya sekumpulan daun-daun yang sudah mengering dan sehelai kain kafan dengan banyak noda merah di atasnya. Persis seperti apa yang Mbah Mar beli di pasar ketika subuh tadi saat ia bersamanya. Mak Ai pun menjerit histeris. Iya, selesai. Kisahnya lumayan singkat ya teman-teman, tapi itulah yang dialami oleh Mak Ai. Pengalaman yang sangat mencekam. Untungnya si Mak Ai ini tidak hilang di pasar setan itu ya. Mungkin jin yang menyerupai Mbah Mar yang membawa Mak Ai ke pasar setan itu hanya iseng ngerjain saja ya teman-teman. Memang jin gabut ini memang. Terus yang jadi pertanyaan adalah, kenapa keranjangnya Mbah Mar yang berisi barang belanjaan berupa daun kering serta kain kafan itu ada di rumah Mak Ai ya? Apakah itu suatu pertanda? Ataukah hanya berkesan sebagai peringatan bahwa hidup di dunia ini semua dari kita pasti akhirnya akan berselimut kain kafan? Dan karena itulah, maka kehidupan kita haruslah memperbanyak ibadah sebelum akhirnya kita dikafani. Apakah kalian sudah siap teman-teman? Baiklah, itu saja cerita malam ini. Semoga dapat menghibur dan dapat diambil pelajarannya. Kang Carman mohon maaf apabila banyak salah kata dan ucapan saat membawakan kisah ini. Sampai jumpa esok hari di jam yang sama. Tentunya
Setiap jam 9 malam konten Kawan Horor akan tayang dan jangan sampai ketinggalan. Semoga kita selalu dimudahkan rezeki, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kawan Horor.